Seorang pria berdiri mematung di hadapan sebuah monumen megah yang menjulang tinggi di tengah kota Kuala Lumpur. Sinar matahari menyengat permukaan perunggu setinggi 15 meter tersebut. Namun perasaan yang muncul dalam benaknya bukanlah kebanggaan murni, melainkan sebuah kegelisahan yang mendalam. Ia menatap lekat-lekat fitur wajah pada patung-patung pejuang yang sedang memegang bendera tersebut. Baginya ada sesuatu yang sangat janggal dan terasa asing pada anatomi wajah para pahlawan itu. Hidung mereka tampak terlalu mancung, dan struktur tulang pipinya lebih menyerupai pria dari benua Eropa daripada penduduk asli Asia. Pria ini merasa identitas bangsanya seolah tertutup oleh bayang-bayang pengaruh kolonial yang masih sangat kental. Ia menilai monumen tersebut justru menampilkan sosok tentara dengan pengaruh Inggris yang sangat kuat. Bagi masyarakat lokal, hal ini memicu perdebatan mengenai representasi jati diri rakyat yang sebenarnya berjuang di tanah ini. Kritik tajam mulai bermunculan tentang mengapa simbol kemerdekaan negara justru terlihat seperti mendewa-dewakan wajah para penjajah dari barat. Ketidakpuasan ini bukan tanpa alasan, karena tugu tersebut dianggap gagal mencerminkan fisik orang Malaysia yang umumnya berpostur lebih pendek dan memiliki ciri khas wajah Asia. Keresahan ini semakin memuncak saat ia membandingkan monumen tersebut dengan cara negara tetangga yaitu Indonesia dalam menghargai pejuang mereka. Indonesia dinilai memiliki jati diri yang jauh lebih kokoh karena kemerdekaan mereka diraih melalui perjuangan fisik yang nyata melawan Belanda. Di sana para pejuang digambarkan sebagai rakyat jelata yang berkorban darah dan air mata tanpa campur tangan gaya estetika luar. Sementara itu di negaranya jejak kolonial masih terasa terlalu dominan, menghiasi simbol kepahlawanan yang seharusnya menjadi kebanggaan mutlak. Muncul sebuah usulan serius agar pemerintah segera melakukan perubahan atau modifikasi pada bentuk fisik tugu negara tersebut. Tujuannya adalah agar generasi mendatang dapat melihat wajah asli para pahlawan mereka yang mencerminkan semangat kenegaraan yang sejati. Perdebatan mengenai hidung dan bentuk muka ini bahkan sampai menyentuh ranah parlemen dan menjadi topik pembicaraan yang hangat di masyarakat. Meski ada yang beranggapan bahwa semangat kepahlawanan tidak ditentukan oleh rupa, namun bagi sebagian orang estetika adalah cermin kedaulatan bangsa. Babak baru pencarian jati diri ini pun dimulai di bawah bayang-bayang monumen perunggu yang telah berdiri selama puluhan tahun tersebut. Kritik mengenai bentuk fisik monumen nasional ini ternyata tidak berhenti di jalanan saja, melainkan sampai ke ruang sidang parlemen. Seorang anggota dewan secara terbuka mempertanyakan mengapa patung tentara pada Tugu Negara memiliki hidung yang sangat mancung menyerupai orang Eropa. Ia merasa aneh karena sosok yang seharusnya mewakili rakyat Malaysia justru terlihat seperti warga asing dari benua barat. Bagi sebagian pihak, hal ini dianggap sebagai bentuk penghormatan yang berlebihan kepada para pejuang dari Inggris yang pernah menjajah tanah air mereka. Muncul sebuah saran agar pemerintah segera mengubah ukuran dan fitur wajah patung tersebut menjadi lebih pendek dan mirip dengan ciri khas orang Asia. Tujuannya adalah agar monumen tersebut benar-benar menjadi simbol jati diri bangsa yang orisinal dan bukan sekadar meniru estetika luar. Namun perdebatan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat yang memiliki pandangan berbeda mengenai nilai sebuah sejarah. Ada kelompok yang setuju dengan perubahan tersebut demi memperkuat semangat nasionalisme dan keberwiraan rakyat lokal. Di sisi lain, terdapat pendapat yang menilai bahwa semangat kepahlawanan sebenarnya tidak terletak pada bentuk muka atau hidung patung tersebut. Keberanian seorang prajurit dianggap jauh lebih penting daripada sekadar urusan penampilan fisik yang bersifat kosmetik. Pihak yang kontra berargumen bahwa jika setiap bangunan sejarah harus diubah mengikuti rupa rakyat saat ini, maka gedung-gedung tua lainnya juga harus dirombak. Mereka khawatir bahwa perubahan tersebut justru akan menghilangkan nilai historis asli dari monumen yang sudah berdiri sejak lama itu. Tugu Negara sendiri dibangun untuk memperingati jasa tokoh yang berjuang dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta masa darurat tahun 1948. Monumen setinggi 15 meter ini merupakan lambang kemerdekaan yang sangat berharga bagi warga Kuala Lumpur. Ketegangan ini menunjukkan betapa sensitifnya masalah identitas bagi sebuah negara yang sedang mencari posisi di mata dunia. Masyarakat kini terbelah menjadi dua tim antara mereka yang ingin melakukan perubahan total dan mereka yang ingin membiarkannya tetap seperti semula. Perbincangan mengenai hidung Askar Batu ini pun berubah menjadi ujian besar bagi cara bangsa dalam menghargai sejarah masa lalunya. Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan warisan desain lama
atau mengikuti tuntutan modernitas rakyat. Setiap keputusan yang diambil nantinya akan menjadi bukti nyata bagaimana kedaulatan bangsa ini didefinisikan melalui sebuah karya seni. Babak baru diplomasi budaya ini terus bergulir di tengah sorotan kamera dan perhatian publik yang sangat besar. Apakah menurut Anda sebuah monumen sejarah harus selalu mengikuti rupa fisik rakyat aslinya? Perdebatan mengenai identitas fisik monumen nasional ini akhirnya membuka lembaran lama tentang ketergantungan sejarah pada pihak asing. Suara-suara di tengah masyarakat mulai mengingatkan kembali bahwa keamanan yang dinikmati saat ini tidak lepas dari peran tentara luar. Nasib baik masih berpihak pada Malaysia karena pasukan Inggris, Australia, dan Selandia Baru bersedia membantu saat negara diserang oleh Indonesia. Peristiwa konfrontasi tahun 1963 menjadi bukti nyata betapa pentingnya dukungan militer dari negara-negara sekutu tersebut. Bahkan pada tahun 1965, Australia setuju untuk menempatkan pasukannya di wilayah Kalimantan atas permintaan Malaysia. Kenyataan pahit ini memunculkan dilema bagi warga yang ingin menghapuskan jejak gaya barat dari simbol kepahlawanan mereka. Di satu sisi ada keinginan kuat untuk menonjolkan ciri khas pribumi, namun di sisi lain ada jasa besar orang kulit putih yang sulit diabaikan. Banyak yang berpendapat bahwa melawan komunis dan meraih kemerdekaan pun melibatkan campur tangan serta bantuan teknis dari pihak Inggris. Ungkapan terima kasih kepada para serdadu asing ini seringkali berbenturan dengan semangat nasionalisme yang sedang meluap. Beberapa pihak menilai bahwa kehadiran ciri fisik Eropa pada tugu tersebut adalah bentuk pengakuan atas sejarah yang memang saling terkait. Namun bagi penentangnya, ketergantungan ini justru dianggap memperlemah jati diri bangsa yang seharusnya berdiri di atas kaki sendiri. Mereka merasa malu karena monumen negara yang seharusnya membanggakan justru terlihat seperti mendewa-dewakan pejuang dari benua lain. Ketegangan narasi ini menciptakan perpecahan antara menghargai bantuan sejarah atau memurnikan identitas visual negara. Sejarah yang ditulis oleh tangan sendiri dianggap harus berani menampilkan wajah asli pemilik tanah air tanpa polesan asing. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah sebuah bangsa bisa benar-benar merdeka jika simbol kedaulatannya masih meminjam rupa penjajah? Kisah di balik perunggu ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan sekadar upacara, melainkan perjuangan untuk lepas dari bayang-bayang mental kolonial. Rakyat kini diajak untuk melihat kembali setiap sudut monumen tersebut sebagai cermin dari perjalanan panjang diplomasi dan perang. Warisan para pejuang, baik lokal maupun sekutu, kini menjadi beban sekaligus kebanggaan yang harus ditanggung oleh generasi sekarang. Babak ini memperlihatkan bahwa setiap pahatan pada tugu memiliki cerita tentang darah, keringat, dan bantuan yang tak terduga. Pada akhirnya, menghargai sejarah berarti berani melihat kenyataan dari berbagai sudut pandang tanpa harus kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Kekaguman yang mendalam muncul saat seorang warga Malaysia mulai melirik ke arah negara tetangga, yaitu Indonesia. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki akar nasionalisme yang jauh lebih tangguh dan berani dalam menghormati jasa para pahlawannya. Baginya setiap monumen yang berdiri di Nusantara adalah bukti nyata dari darah dan keringat para pejuang pribumi yang bertaruh nyawa. Kemerdekaan Indonesia dianggap memiliki nilai yang sangat mahal karena diraih melalui perjuangan fisik yang nyata melawan penjajah. Hal ini sangat kontras dengan perasaan malu yang ia simpan saat menatap tugu negara di negerinya sendiri yang terasa masih kental dengan pengaruh luar. Indonesia dipandang memiliki jati diri yang kokoh karena mereka benar-benar merayakan para pejuang dari kalangan rakyat sendiri. Di mata warga tersebut, Indonesia berhasil menghapus bayang-bayang kolonial pada simbol-simbol kepahlawanan mereka. Kekuatan mental bangsa Indonesia terlihat dari bagaimana mereka merebut kemerdekaan dengan tangan sendiri, tanpa bergantung pada pemberian pihak lain. Spirit atau semangat yang dimiliki rakyat Indonesia dirasakan berbeda karena mereka terbiasa berkorban nyawa untuk mengusir penjajah Belanda. Keberanian untuk melawan penjajahan secara langsung memberikan karakter yang unik pada setiap monumen sejarah di sana. Pengakuan mengejutkan ini menjadi bahan perenungan tentang bagaimana sebuah bangsa seharusnya membangun simbol kedaulatannya. Warga Malaysia tersebut memberikan tabik hormat karena rakyat Indonesia terus mengangkat martabat pahlawan di negara mereka. Ia bahkan menyarankan orang-orang untuk datang ke Surabaya jika ingin melihat museum pahlawan yang menunjukkan semangat juang yang asli. Bagi masyarakat di seberang lautan ini, Indonesia adalah contoh nyata
tentang cara menghargai sejarah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Semangat patriotisme yang tinggi menjadi alasan mengapa identitas nasional Indonesia terasa begitu kental dan sulit digoyahkan. Perbedaan cara meraih kemerdekaan ini pada akhirnya menciptakan perbedaan besar dalam cara rakyat memandang simbol negara mereka. Indonesia berhasil membuktikan bahwa kedaulatan yang sejati lahir dari keberanian untuk menulis sejarah dengan tangan sendiri. Setiap patung dan makam di Indonesia dianggap sebagai cermin kedaulatan bangsa yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Kekaguman ini memicu diskusi hangat mengenai apakah negara lain perlu mencontoh ketegasan Indonesia dalam membangun identitas nasional. Babak ini menutup pandangan bahwa kehormatan sebuah bangsa terletak pada keberaniannya untuk setia pada rupa dan jiwa aslinya sendiri. Kekuatan utama di balik kemerdekaan Indonesia terletak pada semangat patriotisme rakyat jelata yang sangat luar biasa. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer profesional tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pertempuran. Bambu runcing menjadi simbol senjata ikonik yang digunakan oleh rakyat untuk merebut kedaulatan dari tangan penjajah. Penggunaan alat sederhana ini membuktikan bahwa semangat juang yang tinggi jauh lebih berharga daripada teknologi persenjataan yang modern. Para pejuang ini datang dari berbagai latar belakang profesi yang sangat beragam di tengah masyarakat. Seorang guru, penulis buku, hingga penjual es krim di pinggir jalan, turut serta memanggul senjata demi membela bangsa. Mereka bertempur dengan satu tujuan yang sama, yaitu mengusir penjajah dan menjaga tanah air mereka. Keberanian rakyat biasa ini menciptakan sebuah narasi sejarah yang sangat kuat dan sulit untuk dilupakan oleh generasi mendatang. Bagi warga negara tetangga, fenomena ini menunjukkan betapa kokohnya jati diri bangsa Indonesia yang dibangun dari bawah. Kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan fisik yang nyata memberikan rasa bangga yang tidak ternilai bagi seluruh rakyat. Setiap tetes keringat dan darah warga sipil tersebut dihargai dengan sangat mulia oleh negara. Mereka yang gugur dalam pertempuran diberikan tempat peristirahatan terakhir yang layak di makam pahlawan. Bahkan bagi mereka yang identitasnya tidak dikenali, negara tetap memberikan penghormatan yang setara sebagai wirabangsa. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat antara rakyat dengan simbol-simbol kepahlawanan di Nusantara. Indonesia dianggap berhasil merayakan para pejuangnya secara jujur, tanpa harus memoles rupa agar terlihat seperti bangsa lain. Kisah tentang bambu runcing dan keterlibatan warga sipil ini menjadi inspirasi tentang arti kedaulatan yang sesungguhnya. Keberhasilan mengalahkan penjajah Belanda secara mandiri telah membentuk karakter bangsa yang sangat militan. Sejarah ini ditulis bukan oleh tangan asing, melainkan oleh pengorbanan nyata rakyat Indonesia sendiri. Monumen-monumen di Indonesia akhirnya menjadi cermin kedaulatan yang tidak terbantahkan karena berakar pada rakyat. Babak ini menegaskan bahwa kekuatan sejati sebuah negara ada pada kesatuan hati seluruh rakyatnya dalam membela martabat bangsa. Sejarah mencatat peristiwa kelam yang pernah mengguncang simbol kedaulatan negara saat sebuah ledakan dahsyat terjadi di tengah malam. Kejadian tersebut berlangsung pada tahun 1975 ketika sekelompok komunis melakukan aksi sabotase terhadap Tugu Negara. Suara dentuman keras memecah kesunyian ibu kota dan menghancurkan beberapa bagian penting dari monumen perunggu tersebut. Serangan ini bukan sekadar pengerusakan fisik, melainkan sebuah upaya untuk meruntuhkan moral dan semangat nasionalisme rakyat yang sedang tumbuh. Pihak berwenang segera melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap dalang di balik aksi teror yang sangat berani ini. Ditemukan fakta bahwa kelompok tersebut merasa tidak puas karena peran mereka dianggap tidak diakui dalam catatan sejarah resmi negara. Ledakan itu menyebabkan kerusakan parah terutama pada bagian kepala dan tubuh patung-patung pejuang yang berdiri di puncak monumen. Puing-puing perunggu berserakan di sekitar kolam menunjukkan betapa besarnya daya ledak yang digunakan oleh para pelaku. Peristiwa ini memicu kemarahan publik yang luar biasa karena simbol penghormatan kepada pahlawan telah dinodai dengan cara yang keji. Pemerintah segera menetapkan status siaga dan memperketat penjagaan di seluruh aset bersejarah milik negara untuk mencegah kejadian serupa. Masyarakat mulai menyadari bahwa musuh kedaulatan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga bisa muncul dari dalam ideologi yang ekstrem. Meskipun fisik Tugu mengalami kehancuran, namun semangat untuk menjaga persatuan justru semakin menguat di kalangan warga.
Proses identifikasi kerusakan dilakukan dengan sangat teliti oleh para ahli seni dan sejarawan untuk memastikan pemulihan yang akurat. Biaya perbaikan diperkirakan mencapai jutaan ringgit karena memerlukan keahlian khusus dalam menyatukan kembali potongan logam yang hancur. Solidaritas rakyat terlihat jelas saat mereka memberikan dukungan moral kepada pemerintah untuk segera membangun kembali tugu tersebut. Kejadian ini menjadi pengingat pahit bahwa kemerdekaan dan keamanan adalah sesuatu yang harus terus dijaga dengan kewaspadaan tinggi. Tugu negara yang terluka kemudian menjadi saksi bisu atas konflik ideologi yang pernah mewarnai perjalanan bangsa pasca kemerdekaan. Pembersihan sisa ledakan dilakukan siang dan malam, agar lokasi tersebut bisa segera kembali menjadi pusat penghormatan nasional. Babak ini memperlihatkan sisi gelap dari perjuangan identitas yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap simbol negara sendiri. Pada akhirnya, sebuah monumen mungkin bisa dihancurkan dengan bom, namun memori kolektif tentang kepahlawanan akan tetap hidup dalam hati rakyat. Penyelidikan mendalam terhadap serangan bom tersebut akhirnya mengungkap motif yang sangat mengejutkan di balik aksi sabotase tersebut. Kelompok komunis yang menjadi dalang ledakan ternyata menyimpan rasa cemburu dan dendam yang sangat mendalam terhadap catatan sejarah resmi negara. Mereka merasa telah ikut berjuang melawan penjajah lain di masa lalu, namun nama dan jasa mereka justru dihapuskan dari memori publik. Ketiadaan nama kelompok mereka pada dinding monumen kepahlawanan dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap pengorbanan yang pernah mereka lakukan. Bagi para gerilyawan ini, tugu yang megah tersebut hanyalah simbol keberpihakan pemerintah yang hanya mengagungkan satu kelompok saja. Rasa iri ini kemudian berubah menjadi kemarahan yang tidak terkendali hingga memicu keputusan untuk menghancurkan simbol kebanggaan nasional tersebut. Mereka ingin membuktikan bahwa tanpa pengakuan terhadap peran mereka, maka simbol kedaulatan negara tidak akan pernah benar-benar aman. Aksi nekat ini dilakukan pada tengah malam untuk memastikan bahwa pesan teror mereka sampai ke telinga para penguasa dengan cara yang paling drastis. Kepala patung yang hancur dan logam perunggu yang terbelah menjadi bukti nyata betapa rapuhnya persatuan jika ada pihak yang merasa ditinggalkan. Masyarakat yang mendengar pengakuan ini mulai menyadari bahwa penulisan sejarah adalah hal yang sangat sensitif bagi sebuah bangsa yang baru merdeka. Di satu sisi, pemerintah bersikeras bahwa hanya mereka yang setia pada kedaulatan negara yang layak mendapatkan tempat di monumen tersebut. Di sisi lain, kelompok pemberontak menganggap bahwa sejarah telah dimanipulasi untuk melayani kepentingan politik penguasa saat itu. Konflik ideologi ini menciptakan ketegangan baru di tengah upaya pemulihan fisik tugu yang sedang dilakukan oleh para tenaga ahli. Petugas keamanan mulai melakukan penjagaan ekstra ketat di sekitar area rekonstruksi untuk mencegah adanya serangan balasan atau sabotase susulan. Rakyat kini dipaksa untuk melihat bahwa musuh terbesar dalam pembangunan identitas nasional seringkali muncul dari ketidakadilan persepsi sejarah. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang mengangkat senjata melawan negara untuk dihormati sebagai pahlawan nasional. Ketegasan ini menjadi garis pembatas yang jelas antara siapa yang dianggap pejuang sejati dan siapa yang dicap sebagai pengkhianat bangsa. Sejarah yang ditulis dengan tangan sendiri memang harus melewati berbagai rintangan, termasuk perlawanan dari kelompok yang merasa terpinggirkan. Babak ini memperlihatkan bahwa di balik kemegahan sebuah monumen, selalu ada bayang-bayang konflik yang belum sepenuhnya tuntas. Pada akhirnya, kejujuran dalam mencatat peristiwa masa lalu menjadi kunci utama agar sebuah bangsa tidak terus terjebak dalam lingkaran dendam yang sama. Proses pemulihan fisik tugu negara akhirnya mencapai tahap penyelesaian yang sangat dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah segera menjadwalkan upacara peresmian ulang sebagai simbol kemenangan atas tindakan terorisme yang pernah terjadi. Ribuan warga dari berbagai wilayah mulai memadati area alun-alun sejak pagi hari untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Penjagaan keamanan dilakukan secara berlapis oleh kepolisian dan tentara untuk menjamin keselamatan para tamu kehormatan yang hadir. Para pahlawan yang masih hidup serta keluarga dari mereka yang telah gugur mendapatkan tempat duduk paling depan di tribun utama. Suasana harum menyelimuti lokasi ketika tirai raksasa penutup monumen mulai ditarik secara perlahan oleh petugas protokoler. Tugu negara kini berdiri tegak kembali dengan kilauan logam perunggu yang jauh lebih cerah dan bersih dari sebelumnya.
Pahatan wajah para pejuang yang sempat hancur kini telah kembali utuh dengan detail anatomi yang sangat presisi dan mengagumkan. Pemimpin negara dalam pidatonya menegaskan bahwa perbaikan tugu ini adalah bukti ketangguhan mental bangsa dalam menghadapi ujian. Ia juga menyampaikan bahwa setiap inci logam yang diperbaiki mengandung semangat solidaritas rakyat yang telah menyumbangkan harta mereka. Masyarakat yang hadir memberikan tepuk tangan meriah saat bendera nasional dikibarkan tepat di samping patung pembawa bendera. Pemandangan ini menjadi jawaban tegas bagi kelompok radikal bahwa identitas negara tidak akan pernah bisa dihapuskan dengan kekerasan. Setelah upacara resmi selesai, warga diperbolehkan mendekat untuk melihat langsung hasil restorasi dari jarak yang sangat dekat. Banyak orang yang menyentuh dinding marmer monumen sambil memanjatkan doa bagi para pahlawan yang namanya terukir di sana. Generasi muda yang hadir tampak antusias mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel sebagai bentuk kebanggaan nasional. Tim ahli konservasi yang bekerja di balik layar mendapatkan apresiasi khusus atas dedikasi mereka selama berbulan-bulan di lokasi proyek. Pembersihan menyeluruh pada area kolam dan taman di sekeliling monumen membuat suasana tempat tersebut terasa jauh lebih sakral. Tugu negara kini bukan lagi sekadar benda mati, melainkan simbol persatuan yang telah melewati api cobaan dan kembali bangkit. Babak ini menutup kisah kelam tentang sabotase dan membukanya dengan harapan baru tentang masa depan bangsa yang lebih solid. Pada akhirnya, kejayaan sebuah monumen terletak pada seberapa besar rakyatnya bersedia menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Keberhasilan pemulihan Tugu Negara segera diikuti dengan kebijakan baru untuk memperkuat narasi sejarah di tingkat pendidikan dasar. Pemerintah menyadari bahwa bangunan fisik yang megah tidak akan berarti tanpa pemahaman mendalam dari generasi penerusnya. Kini setiap sekolah diwajibkan untuk memasukkan materi khusus mengenai kronologi pembangunan dan sabotase monumen tersebut ke dalam kurikulum. Para siswa diajak untuk memahami bahwa setiap pahatan pada patung perunggu tersebut adalah simbol dari kedaulatan yang pernah terancam. Buku-buku sejarah cetakan terbaru kini menampilkan foto-foto jernih mengenai proses restorasi yang dilakukan oleh para ahli seni. Tujuannya adalah agar anak-anak muda menghargai kerja keras kolektif rakyat dalam menjaga simbol kehormatan negara mereka. Program kunjungan wajib ke Tugu Negara juga mulai diberlakukan bagi seluruh pelajar di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Ribuan siswa berseragam sekolah kini menjadi pemandangan rutin yang memenuhi area taman monumen setiap pagi hari. Mereka tidak hanya datang untuk melihat, tetapi juga mendengarkan penjelasan langsung dari pemandu wisata sejarah yang terlatih. Pemerintah menugaskan para veteran perang untuk menjadi narasumber utama guna memberikan testimoni nyata tentang perjuangan masa lalu. Interaksi langsung antara generasi tua dan muda ini menciptakan jembatan emosional yang sangat kuat terhadap identitas nasional. Para siswa diajarkan untuk tidak hanya melihat aspek estetika patung, melainkan nilai pengorbanan yang ada di balik logam tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat menangkal ideologi ekstrem yang mencoba merusak persatuan melalui manipulasi fakta sejarah. Di dalam kelas, para guru menggunakan media audiovisual yang modern untuk menggambarkan detik-detik peristiwa penting di lokasi tugu. Teknologi realitas virtual bahkan mulai digunakan agar siswa bisa merasakan suasana pembangunan monumen pada tahun 60-an. Antusiasme pelajar terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis yang mereka ajukan mengenai alasan pemilihan rupa fisik patung tersebut. Diskusi terbuka ini dianggap sehat karena melatih generasi muda untuk berpikir objektif tentang perjalanan diplomasi bangsa. Negara meyakini bahwa pendidikan adalah benteng utama untuk mencegah terjadinya kembali aksi sabotase di masa depan. Babak ini memperlihatkan pergeseran fokus dari sekadar perbaikan fisik menuju pembangunan mental dan kesadaran sejarah rakyat. Dengan cara ini, Tugu Negara benar-benar menjadi sekolah terbuka yang mengajarkan arti penting kedaulatan bagi setiap warga negara. Kini Tugu Negara berdiri bukan hanya sebagai objek wisata, melainkan simbol kedaulatan yang telah melewati berbagai ujian sejarah yang berat. Restorasi fisik yang telah selesai dilakukan kini diperkuat dengan penjagaan keamanan dan pemeliharaan rutin yang sangat ketat oleh pemerintah. Masyarakat dari berbagai kalangan kini memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga monumen tersebut sebagai representasi harga diri bangsa. Upaya sabotase yang pernah terjadi di masa lalu kini hanya menjadi catatan penting dalam buku sejarah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Negara telah berhasil membuktikan bahwa persatuan rakyat adalah kunci utama dalam menghadapi setiap ancaman yang mencoba merongrong kedaulatan. Keberadaan makam pahlawan tak dikenal di sekitar area monumen terus menjadi pengingat tentang pengorbanan tanpa pamrih para pejuang. Setiap tahun upacara penghormatan dilakukan dengan khidmat untuk memastikan api patriotisme tetap menyala di hati setiap warga negara. Generasi muda yang kini lebih teredukasi mulai memandang Tugu Negara sebagai sekolah terbuka untuk mempelajari nilai diplomasi dan keberanian. Pemerintah juga terus memperbarui fasilitas informasi di sekitar lokasi agar pengunjung bisa mendapatkan data sejarah yang akurat dan jernih. Dunia internasional kini melihat Tugu Negara sebagai salah satu monumen paling ikonik di Asia Tenggara yang memiliki jati diri asli. Keberhasilan mempertahankan rupa fisik patung yang mencerminkan identitas lokal menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat di kawasan ini. Tidak ada lagi keraguan mengenai keaslian sejarah karena setiap naskah dan dokumen telah diverifikasi oleh para ahli sejarah terpercaya. Kisah tentang ledakan dan pembangunan kembali ini menjadi narasi tentang ketangguhan mental sebuah bangsa yang baru tumbuh. Perjalanan panjang selama puluhan tahun telah mendewasakan sikap politik dan sosial masyarakat dalam memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Cahaya lampu sorot yang menyinari patung perunggu setiap malam melambangkan kewaspadaan nasional yang tidak pernah padam. Di akhir perjalanan ini, Tugu Negara tetap menjadi titik kumpul bagi rakyat untuk merayakan Hari Kebangsaan dengan penuh rasa syukur. Solidaritas yang terbentuk dari proses restorasi kolektif telah mengikat seluruh suku dan kelompok dalam satu ikatan identitas yang kokoh. Penulisan sejarah yang jujur kini menjadi warisan paling berharga bagi anak cucu agar mereka tidak kehilangan arah di masa depan. Monumen ini adalah saksi bisu bahwa sebuah negara yang besar tidak akan pernah melupakan jasa mereka yang telah berkorban nyawa. Kisah ini ditutup dengan pemandangan Tugu Negara yang berdiri tegak di bawah langit cerah sebagai simbol abadi kedaulatan dan perdamaian.